Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 21 Mei 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun kita telah menjadi pengikut Kristus, namun kita tidak dibebaskan dari nafsu iri hati dan kuasa. Para murid Yesus pun pernah mendapat teguran. Seorang anak dijadikan contoh. Juga umat Kristiani permulaan menghadapi kesulitan yang sama. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, semoga Roh-Mu menguasai kami dan memberi kami keberanian menjadi abdi demi kebahagiaan sesama seturut teladan Yesus Putra-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, hendaklah ia menjadi pelayan semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bagaimana Bapa Suci, Sri Paus, dialah figur, tokoh yang mewakili Kristus yang hidup di dunia ini sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Semakin tinggi kedudukannya, semakin dia melayani seluruh umat beriman Katolik. Semakin dia mengikuti Kristus, semakin pula dia melayani dengan ketulusan, dengan cinta kasih persaudaraan, dan melayani dengan semangat hamba dari segala hamba. Maka dengan demikian, saudara-saudari, kita sebagai orang Katolik hendaklah memiliki semangat pelayanan, melayani di gereja, menjadi anggota tugas pelayanan secara liturgis, menjadi anggota tugas pelayanan sosial,
menjadi anggota tugas pelayanan sebagai asisten imam, tugas pelayanan menjadi ketua lingkungan dan pengurus. Namun semangat yang hendak dibangun ialah semangat sama seperti Tuhan Yesus, melayani dengan ketulusan, melayani dengan cinta, dan harus berani berkorban. Itulah yang hendak dikatakan kepada kita pada hari ini. Bersukacitalah kita sebagai orang Katolik, selalu berbahagia di dalam melayani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena mendapat kunjungan Roh Kudus yang telah Kau utus berkat Yesus Putramu. Semoga kami semakin hari semakin menyerupai Dia yang telah menunjukkan jalan kehidupan sejati, yaitu Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.